Tapi aku ora merem-merem to, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian nonton video ini, apa kabar? Salam Rahayu. Kembali lagi dengan saya Zio dari Danyang Tanah Jawa, ada di Lapondelo. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti di minggu kemarin, saya ditemani Pak Arya. Malam ini juga ditemani Pak Arya yang akan bercerita tentang pengalamannya. Saya pikir dunia Bang Goib itu saya rasa pengalaman yang cukup luar biasa ya, sampai akhirnya saya terbawa suasananya, jadi nggak bisa kontrol. Ya mohon maaf banget kalau teman-teman sampai dengan merasa terganggu. Ya, yang perlu diketahui juga di samping itu Pak Arya ini sudah pernah cerita sama saya sebelumnya, jadi saya sedikit tahulah pengalamannya. Nah, jadi juga saya lihat komentar kemarin ada yang bilang sok tahu dan lain bukan seperti itu. Karena saya sudah tahu, saya cuma pengen menekan, menambah suasana gitu Pak ya. Memperjelas suasananya. Nah, seperti itu. Ya mohon maaf lah. Oke. Langsung saja malam kali ini Pak Arya juga akan berbagi ceritanya, kisahnya ya, yang jauh mungkin lebih lebih seru ya. Langsung saja Pak Arya mungkin bakal cerita masalah apa ini Pak Arya? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa, kita tinggal beberapa hari lagi, sehingga mari kita tingkatkan semuanya, karena sebentar lagi kita akan melalui atau mungkin sudah melewati masa Ramadan. Betul. Yang mungkin tahun depan kita juga nggak bertemu lagi, Mas. Iya, Tadi dimanfaatkan dalam hari-hari yang ke depan ini, yang tinggal sedikit ini harus lebih ditingkatkan, insya Allah bisa barokah. ya. Sekalian juga minal aidin wal faidin ya teman-teman, karena kita take video ini sudah hampir berapa hari ini Pak? Oh, kurang lebih kalau misalkan ikut pemerintah atau mungkin kan belum ada pengumuman ya, Mas. Kalau ikut tanggalnya sih tanggal 23, 24 ya, 24. Dan sekarang 24 sekarang ini tanggal berapa? 17 ya? betul tanggal 17. 18 Oh, Mei. 18 ya. Oke, lanjut silakan. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak Mas Yu untuk kedatangannya yang kesekian kalinya ke rumah ini. Sebelumnya saya sampaikan nama saya Arya. Mungkin kemarin ada yang kurang jelas ya, tentang betul. namanya ya. Iya, betul. Tadi insya Allah di depan sudah saya sampaikan kalau nama saya Arya. Tapi saya kembali lagi, saya sampaikan nama saya Arya. Begini Mas Yu, cerita yang mau saya sampaikan hari ini itu sebenarnya masih satu rangkaian cerita, dari cerita kehidupan gitu ya. Jadi yang kemarin itu saya ceritakan adalah memang jalan hidup saya di masa-masa yang sulit pada saat itu, yang saya sebutnya itu adalah masa jahiliyah saya, dari masa kegelapan saya, di mana saya waktu itu terbentur dengan masalah perekonomian, khususnya masa hutang piutang, Mas. Sehingga saya sendiri berpikir pada saat itu gimana caranya, gimana cepatnya, gimana bisa selesai. Itu saja dalam pikiran benak saya. Sehingga pada saat itu saya tidak berpikir terlalu panjang. Yang saya pikirkan memang bagaimana caranya itu aja, gitu ya. Jadi kemarin itu yang istilah Bang Goib, cerita Bang Goib itu memang perjalanan, Mas. Jadi termasuk yang akan saya ceritakan ke depan sama jenengan ini juga perjalanan hidup saya. Jadi memang real, gitu ya. Dan memang ada beberapa teman-teman yang komen kenapa nggak di-blur. Memang saya mintakan itu nggak di-blur ya. Karena saya bertujuan untuk mengedukasi teman-teman semua di sana, Mas Yu juga. Jangan sampai terjerumus atau mungkin ikut-ikutan atau mungkin pingin gitu ya dengan hal seperti itu. Apalagi penasaran ya. Nah, sehingga saya karena bertujuan untuk mengedukasi, buat apa saya harus malu? Meskipun ini mungkin dianggap aib ya perjalanan, kok sampai ada orang yang mau menjalankan seperti itu dengan resikonya yang sudah dibahas di episode 3. Tapi ya tadi, ini adalah suatu pembelajaran. Tujuan saya itu, saya sharing pengalaman supaya menjadi perhatian dari teman-teman di luaran sana ya. Jangan sampai seperti saya dan mentok-mentok di saya aja. Anak turun saya pun saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai jalani hal seperti saya. Gitu ya, Mas. Jadi memang perjalanan hidup saya pada saat itu memang luar biasa, Mas. Seperti yang saya sampaikan di depan. Bang Goib itu bukan
satu yang saya kerjakan gitu ya. Masih ada lagi? Masih ada, cuma memang bentuknya berbeda dan cara yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan di depan, bagaimana caranya itu tok saya, Mas. Oke. Sehingga pada saat itu setelah ke Bang Goib saya setelah saya selesaikan, artinya saya sudah stop sampai di situ. Memang banyak pertimbangan yang harus saya pertimbangkan, terutama keluarga istri saya pada saat itu. Sehingga akhirnya saya berhenti. Nah, suatu hari Mas, saya itu ketemu lagi dengan teman. Jadi itu saya nggak tahu nih, kok tahu-tahu ketemu sama teman itu gimana ceritanya. Padahal teman itu teman lama gitu. Saya ketemu di jalan, saya mampir ke rumahnya teman juga, ternyata dia ada di sana gitu. Nah, teman ini sudah lama sekali yang sudah lama nggak ketemu gitu. Akhirnya kami ketemu kumpul. Nah, sudah karena itu berlanjut ceritanya. Sehingga kami sama seseorang ini, anggaplah saya sebut namanya si A gitu aja ya. Oke. Nah, Herman. Atau Herman gitu aja ya. Oke, baik. Nanti yang punya Herman protes Mas, jangan Mas ya. Iya. Bila aja ya. Nah, dari si A ini tadi, akhirnya saya sering inten ketemu. Akhirnya cerita. Akhirnya saya mengungkapkan permasalahan hidup saya, begini. Nah, seperti gayung bersambut Mas. Jadi si A ini ternyata di kampungnya dia itu ada orang gitu ya, yang kalau orang bilang itu orang mampu lah. Artinya bilang mampu itu bukan mampu secara finansial, bukan. Jadi mampu secara ilmu ya, disebut spiritual gitu ya. Akhirnya dia bercerita. Akhirnya saya mencoba minta sama dia untuk mempertemukan. Karena saya pada saat itu Mas, jangan ada orang bilang, oh dukun ini hebat, pernah menyelesaikan masalahnya orang, hutang piutang lunas. Itu omong jari saja, itu kan masih jari ya Mas ya. Tembung jari, saya sudah datengin Mas. Langsung sudah tidak pakai kontan wis. Tidak pakai kredit, kontan saya. Gitu ya, kredit kontan ya. Langsung, oh di sana hebat, jangan berangkat Mas. Oh di sana ada Gus, bisa menyelesaikan ini, saya. Kiai apa semua sudah saya sudah jelajah, bukan jelajah, saya sudah datengin gitu Mas, sampai ada yang di tengahnya hutan jati. Nanti saya ceritakan berikutnya nanti ke depan. Kalau mau cerita saya itu mungkin satu malam tidak selesai Mas, benar tidak selesai itu. Nah, saya kembalikan. Jadi saya ketemu dengan si A. Pada suatu hari saya memang akhirnya ketemulah dengan orang ini. Anggaplah namanya si B gitu ya. Anggaplah nama si B. Tempatnya masih di daerah Malang. Jadi masih di Malang. Dengan saya itu ya mungkin tetangga kecamatan gitu ya. Kalau saya naik motor itu paling butuh waktu sekitar antara 10 atau 15 menit nyampe. Dibilang dekat-dekat memang. Dibilang jauh sih enggak juga. Sedang lah kurang lebih 10 sampai 15 menit saya sudah sampai di rumahnya dia. Akhirnya saya ketemu dengan si B ini. Orangnya masih muda Mas. Pada masa itu ya umurnya kurang lebih 30-an tahun sama dengan saya. Tapi memang secara fisik saya lihat memang orangnya punya kemampuan, karismatik, punya kemampuan. Dan saya lihat juga pas saya datang ke sana ada beberapa pasien katanya ya, kalau kita bilang pasien gitu ya, ada beberapa pasien. Akhirnya karena si A ini tadi berteman baik dengan si B, akhirnya dia disuruh nunggu. Akhirnya saya diberikan waktu khusus. Dari si A ini karena dengan saya diberikan waktu khusus. Saya menceritakan situasi kondisi saya, kehidupan saya dan segala macamnya, sampai saya pun bercerita tentang Bang Goib pada saat itu. Dia ketawa. Yang dia ketahui adalah kenapa kok sampai melakukan hal seperti itu. Itu sudah tingkatannya sudah luar biasa itu Mas, gitu kan. Ya saya bilang, ya Mas, karena saya waktu itu sudah tidak bisa berpikir panjang bagaimana caranya. Akhirnya dia minta kepada saya untuk bisa datang ke rumah. Jadi mau ke rumah saya, mau melihat situasi kondisi di rumah saya. Karena menurutnya si B ini, karena rumah ini adalah tempat tinggal saya, di mana saya makan di situ, mandi di situ, dan segala macam, mencari rezeki ada di situ, pulang juga ke situ. Sehingga ini adalah yang perlu harus dilihat lebih awal dulu. Khawatirnya ada hal-hal yang tanda kutip gitu ya, yang tidak yang tidak kasat mata ini bekerja gitu ya, akhirnya menghalang-halangi apa segala macam.
Akhirnya kita janjian pada saat itu, kurang lebih sekitar 2 hari atau 3 hari setelah saya ketemu dengan beliaunya, si B datang ke rumah. Sempat datang ke rumah. Dia melihat situasi kondisi yang ada di rumah. Nah, disampaikan bahwa sejak dia masuk, jadi sudah mulai masuk halaman, dia sudah tidak melihat rumah saya itu sebagai bentuk rumah yang sebenarnya rumah. Gitu ya. Dalam pandangan metafisiknya. Ya, dalam pandangannya dia. Kalau saya sih melihat itu rumah gitu ya, Mas. Jadi mungkin ada orang-orang yang punya kemampuan lebih yang bisa melihat itu. Nah, dia melihat di situ tuh banyak awan, tertutup awan rumah saya itu. Sehingga kayak orang itu ibaratnya orang, misalkan enggak kelihatan gitu ya, enggak kelihatan. Dan banyak seliwur-seliwurannya makhluk-makhluk astral di rumah itu, Mas. Nah, akhirnya saya cocokkan dengan cerita istri saya bahwa memang istri saya itu sering banget ketemu, terutama di tempat cucian piring itu. Istri saya sempat cerita, suatu malam itu sempat kelihatan kayak anak kecil itu main air, kericikan air itu, keran itu ya, keran main air. Tapi keran itu mati, tapi seolah kayak ada air, kecil-kecil ya. Jadi dia main air gitu, Mas. Itu ada 2 orang katanya. Bentuknya tuh palanya ini lonjong gitu. Oh, sempat kelihatan. Kalau istri saya kelihatan, kebetulan istri saya juga gitu-gitu tuh bisa ngerasa ya, saya ditunjukkan memang. Akhirnya, dan itu tidak sekali 2 kali, Mas, sering kali. Malah ada yang naik sepeda motor. Biasanya kalau malam tuh sepeda motor saya masukkan rumah. Jadi main di sepeda motor, naik sepeda motor. Oh, iya, kayak anak kecil gitu tuh ya. Ya kalau orang bilang mungkin tuyul atau apa, saya juga kurang tahu karena saya tidak melihat sendiri. Nah, saya gatuk gitu, Mas. Gatuk artinya saya coba rangkai-rangkai cerita kok benar gitu. Dan tidak hanya di situ saja, ada suara-suara apa segala macam itu banyak. Nah, akhirnya disampaikan, dia langsung bilang, "Pak, di belakang rumah itu kayak ada sumber air." Dia bilang, "Oh iya betul ada sumber air." "Oh iya. Jarang buat mandi ya, Pak?" Ya, saya bilang ya jarang karena memang kampung sini kan sudah kampung modern ya, Mas. Di tengah kota ya nggak mungkin lah. Ya sedikit lah orang yang mau mandi di sumber mata air itu ya, sumber mata air. Kebetulan kalau misalnya ataupun mandi itu kan pasti di jendela saya. Jadi kalau ada orang mandi kan kelihatan, Mas, itu sebenarnya. Sehingga mungkin orang sendiri juga akan berpikir kalau saya mandi di sini ya kanan kirinya rumah kan gitu kan. Nah, dia sampaikan bahwa kelihatannya itu kalau saya lihat ada barang di sana. Kayak bersinar begitu. Nah, dia pun cerita kalau misalkan dia tidak menunjukkan sinarnya, berarti dia tidak mengizinkan untuk orang mendekat atau bahkan mengambil. Karena dia sudah menunjukkan sinar, dia menunjukkan tanda, berarti dia boleh dilihat atau diambil. Itu yang dia sampaikan. Tetapi disampaikan juga bahwa ngambilnya itu nggak hanya sekedar ngambil, tetapi ada persyaratan yang dilalui yang perlu disiapkan. Nah, oke. Ada cerita sampai di situ kita tutup perjumpaan pada hari itu. Terus dia janji hari apa, dicarikan hari waktu itu, Mas. Saya lupa hari apa. Biasanya orang Jawa itu kan mesti ngitung ya, apa Jumat Legi, apa Kamis Pon, apa gitu. Dihitung-hitung sama dia, oh iya saya kembali nanti hari ini. Dia bilang gitu. Oke. Akhirnya dia datang kembali hari itu. Dia minta langsung ke kamar saya, Mas. Kamar saya di mana dekatnya itu sumber mata air. Nah, rupanya dia berkomunikasi dengan anggaplah mungkin yang jogo itu saya ya, Mas ya, yang jogo, yang jaga tempat itu. Enggak beberapa lama dia keluar dari kamar saya, dia sampaikan bahwa memang ada barang di situ, ada sekitar 5 barang. Ada 5 barang. Dia tidak bisa menjelaskan bentuknya apa. Cuman kok kayak lihat ada yang panjang, ada yang bulat-bulat, kemudian kayak ada kayak kain atau apa begitu katanya. Semacam kayak gitulah, karena kan bentuknya kayak katanya itu gumpalan begitu, Mas. Gumpalan. Nah, akhirnya dia bilang yang jaga itu minta minyak apa gitu, saya lupa minyak itu. Nah, setelah saya cari saya cari dengan dia ke salah satu minyak di Banyuwangi, di Malang gitu ya. Toko itu 1 gramnya itu kalau nggak salah zaman segitu 250.000, Mas. Tahun berapa itu? Sekitar 2005-an itu ya. Jadi itu 1 gramnya itu minyak itu 250.000. Karena minyak bibit mungkin ya, karena memang ya begitu dibuka ya wanginya luar biasa, memang luar biasa.
Nah, yang dibutuhkan itu 3 gram, Mas. Berarti 750.000. Itu baru minyak aja. Oke. Terus kemudian ditambah dengan dupa, ditambah dengan bunga dan ubur rampe lah kalau orang Jawa bilang ya. Hampir kurang lebih 1 jutaan pada saat itu. Nah, karena saya juga punya keinginan segera selesai masalah saya. Akhirnya tak golek-golek lagi, Mas, gitu loh. Karena saya pikir ini kan teman ya, istilahnya sudah dari teman ke teman akhirnya kenal baik. Mosok sih iyo koyok yang Bang Goib gitu kan, itu masih ada di perhatian saya. Akhirnya gitu ya. Ya, akhirnya saya dengan dia dihitungkan hari juga, ketemu hari, akhirnya dia datang. Janjian pada waktu itu jam 11 malam, Mas, di rumah. Nah, sebelum kami memulai ritual itu, saya dengan teman ini sholat terlebih dulu saat malam. Sholat malam bareng-bareng. Setelah itu baru kita ke sumber mata air di belakang rumah saya. Kurang lebih itu sekitar 1:30 malam. Saya selama kurang lebih hampir berapa tahun ya? Berarti saya tinggal di rumah itu sekitar tahun 98, Mas. Saya masuk rumah itu 98, dari 2005, berarti kurang lebih sekitar 8 tahun, Mas. Saya belum pernah menginjakkan kaki di sumber mata air itu. Artinya masuk gitu ya, tapi kalau lewat lihat ya memang tiap hari ya, Mas. Cuma saya datang ke sana untuk ada sesuatu yang khusus ke situ, nggak tahu apa itu mandi atau apa cuci kaki atau penghirau, belum pernah selama 8 tahun, dan baru kali itu saya masuk. Nah, akhirnya saya masuk, Mas. Awalnya itu di sumber mata air itu kami ritual. Kami ritual minta izin segala macam. Ternyata kami digeser, Mas. Jadi tidak di sumber mata air itu, tapi lebih agak kemana ya itu ya, ke utara, dari sumber mata air tadi ke utara lagi jalan. Yang tadinya air itu sebatas lutut, Mas, sampai sekira-kira sepanggul, Sepinggang. iya sepinggang ya, di bawah pinggang sedikit gitu air itu. Nah, di situ ada pohon besar sekali, Mas. Memang di rumah saya itu ada pohon besar sekali di situ. Dan konon ceritanya orang-orang kampung di situ nggak ada yang berani motong pohon itu. Besar sekali pohon itu memang. Bukan pohon bukan pohon beringin, bukan. Jadi apa ya pohon itu, saya juga paham, tapi besar. Dan ceritanya orang-orang kampung itu tidak ada yang berani motong pohon itu, Mas. Dari zaman dulu memang. Dari zaman dulu. Nah, sehingga kami digeser ke arah sana. Terus kayak dia tuh komunikasi gitu, Mas. Komunikasi dengan penunggu. Sebelah kini. Mbak itu bahasa Jawanya, sebelah kini. Atau sebelah sini. Oh iya. Rono maneh, ke sana lagi. Oh iya, terus ngajak saya. Mas, geser. Sampailah di bawahnya pohon besar tadi, Mas. Nah, di bawah pohon besar itu, karena itu area sungai, Mas. Itu kayak akar-akar itu, Mas. Iya. Jadi akar-akar itu bentuk kayak goa ternyata itu. Saya selama 8 tahun tuh baru tahu itu satu kali itu. Kayak lubang gitu. Iya, kayak ada lubangan gitu. Kalau orang Jawa bilang itu apa? Barongan ya. Barongan ya. Tempatnya gitu-gitu. Nah, sampai di sana dia berhenti. Mas, di sini dia bilang gitu. Terus saya itu dengan ketakutan, Mas. Saya dasarnya orang penakut, Mas. Saya takut, saya beranikan diri karena ada yang dampingi. Beda dengan waktu pas yang di Bang Goib, itu jauh lebih takut, Mas. Karena saya harus jalani sendiri meskipun kami beramai-ramai. Tapi yang rame-rame ini kan kami tidak tahu sama tahu. Nggak kenal, kemudian sama-sama orang awam gitu kan. Nah, kalau ini ya saya pasrah aja sama dia. Karena dia ngajak saya, ya saya pasrah aja. Ini mohon maaf, ini berapa orang ini? 2 orang, Mas. Saya sama dia aja berdua. Nah, ada temannya satu lagi, sebenarnya dia datang berdua ke rumah. Cuma yang satu lagi ngerjakannya lewat dari rumah. Oh gitu. Dari rumah. Dia waktu pas kami turun, dia sudah ngerjakan. Jadi nggak tahu apa. Dia kayak semedi apa segala macam begitu apa jelas. Nah, singkat cerita, kami ritual di sana. Nah, minyak wangi yang tadi kami bawa, Mas, itu kami bakar. Kami bakar karena itu kan kental sekali. Jadi tidak bisa ditetes begini, tidak bisa. Sehingga kami bakar, akhirnya bisa meleleh. Nah, lelehannya ini itu ditaruh di bunga, dicampur di bunga yang kita bawa. Nah, kita bakari dupa dan segala macamnya. Nah, setelah kita ritual, nggak lama, Mas, mungkin sekitar 10 menit. Jadi dupa itu belum sampai habis ya. Kira-kira baru setengah mungkin. Kurang lebih segitu. Ini
yang tadinya baunya wangi mas, itu berubah mas baunya. Berubah baunya. Kayak bau-bau anyir, amis, apa. Oke. Iya, iya. Saya itu sudah, wah namanya bulu kuduk ini mas, merinding. Maaf ya mas, ini saya ceritain merinding. Merinding, iya. Merinding saya. Iya, iya, iya. Merinding saya. Oke. Jadi itu udah suaranya beda mas. Seperti pengalaman saya waktu ketika ngelawak ritual Bang Goib itu, suaranya, gemericiknya air, pancurannya sumber itu mas, lama-lama kecil mas, kecil, terus hilang. Jadi sunyi. Jadi sunyi sekali. Padahal jarak saya dari sumber mata air ke mana namanya, ke posisi itu sekitar 20 meter mas. Oke. 20 meteran. Jadi nggak sampai bahkan mungkin Seharusnya masih dengar lah ya. masih dengar, wong masih kenceng. Kalau tengah malam itu kenceng banget itu. Itu lama-lama kami itu sunyi. Jadi kami di atas air mas itu. Kami ibaratnya orang semedi lah bahasa itu di air itu, di air masuk di air itu. Nah sunyi, terus nggak tahu terus gimana ceritanya dia kayak orang omong-omongan nih mas. Perasaan saya itu diajak omong mas. Ini saya merinding sekali nih. Merinding sekali. Saya tuh kayak diajak omong-omongan. Dia bilang, perasaan saya itu dia tanya, kon kate lapo? Gitu kan, kamu mau apa? Gitu kan. Minta apa kamu? Kamu apa? Datang ke sini ngomong ngapain? Gitu. Terus saya bilang, ya saya mau minta tolong. Saya bilang gitu. Kamu itu sudah lama di sini, tapi kamu tidak pernah ngelihat sini. Saya malah dimarah. Perasaan saya di dalam situ itu. Terus, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, mas. Kamu tuh udah lama tinggal di sini, tapi kamu udah pernah lihat ke sini, gitu. Terus saya ada rasa ketakutan luar biasa waktu itu mas. Kayak saya tuh kok bisa komunikasi. Terus dia bilang, untung kamu bawa ini. Bawa ini tuh mungkin, saja tadi itu ya. Coba enggak, kamu saya tendang sudah. Hormati begitu mungkin ya. Terus kamu tahu yang ada di rumahmu itu saya yang suruh. Begitu mas, jadi dia kayak model kayak orang marah mas. Ya memang pada saat saya masuk rumah itu, seingat saya mas, ya saya itu juga apa ya, nggak tahu lah ya adat istiadat di daerah situ. Ya masuk rumah ya masuk gitu aja, pindah gitu aja, kayak selamatan mungkin apa, nggak ada. Ingat saya insya Allah nggak sampai ke sana gitu. Terus kayak orang marah. Tapi ya untung kamu bawa ini. Udah sekarang maunya apa? Terus saya itu kayak digodit sama teman saya tadi itu, dijawil gitu. Mungkin disuruh diam saya mungkin ya. Tapi perasaan saya tuh tidak ngomong gitu loh, tapi digodit gitu. Akhirnya saya lihat dalam perasaan saya, dalam pikiran saya itu dia tuh kayak orang ngomong. Terus dia bilang, teman saya bilang, mas tangani sampean. Terus gini mas ini. Saya suruh kayak orang suruh nampani gitu mas. Suruh nengadah gini ya, nampani begini ya. Saya disuruh masukkan ke kayak lobangan yang di dalam akar tadi itu. Iya. Nah, dalam akar. Masukkan. Terus, mas, baca ini ya. Ikut saya, mas. Baca ini. Dia bilang gitu. Ada bacaan yang tidak perlu saya sebutkan. Dan hampir sama dengan yang ada di mana namanya? Di ritual Bang Goib. Tapi memang ada yang beda juga ada. Cuman ada 1-2 kalimat yang sama gitu ya. Terus, saya tampani begini. Nanti kalau sampai terasa ada sesuatu yang jatuh di tangan sampean mas, cekep telengkep. Maksudnya telengkep itu ditutup gini mas, ya ditutup begini. Cepet ditelengkep, dia bilang, cepet ditelengkep begini. Jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh, sampean tidak bisa minta lagi. Dia bilang gitu. Nah bener mas, saya tuh kayak begitu tangan saya masuk begini mas, itu kan di air ya mas, di air kan dingin ya. Itu tidak dingin mas, hangat sampai sebatas ini, sebatas saya masuk ini, hangat sekali. Hangat sekali. Ini saya merinding sekali kita ini. Merinding ya. Jadi hangat, mas. Hangat. Terus nggak tahu gimana ya. Kayak tangan saya kayak ditarik itu ke dalam itu. Saya bertahan. Saya takut. Saya takut kenapa? Mati kalau ada ular atau apa di dalam situ ya. Kayak ditarik, tangan saya tuh kayak ditarik. Jadi ya bergetar begini, badan saya tuh bergetar, mas. Bergetar begini. Karena saya setengahnya narik, saya nahan, saya narik. Kayak bergetar begitu. Terus dicampur dengan kaki saya dingin sudah di air. Lama-lama kaki saya di air tadi yang dingin itu ikut hangat, mas. Badan saya ini hangat sampai hangat. Sampai saya tahu ini kayak patah-patah karena memang teringat-ingat gitu ya. Iya, teringat-ingat terus kemudian saya bisa merasakan pada saat itu gitu.
Jadi kayak dinginnya air tadi itu nggak terasa dingin. Nggak terasa dingin. Bayangkan Mas, setengah 1, jam 1 ya, masuk sungai yang dalamnya kurang lebih sepaha di atas sedikit, pasti dingin. Pasti dingin. Gitu ya. Malang bro. Malang ya. Dingin. Nah, Malang. Oke. Pada zaman itu gitu ya. Nah, badan saya terasa hangat Mas. Yang tadinya saya sekian, lama-lama kaki saya itu nggak terasa kalau di dalam air. Kayak orang tarik-tarikan Mas. Teman saya sendiri itu kayak orang narik juga. Batu sudah karu-karuan sampai geruduk sampai kecemplung-cemplung air teman saya. Tapi saya itu berdiri masih. Teman saya itu narik itu sampai jengkel-jengkel sampai pure gitu. Karena di sungai Mas ya. Mental-mental enggak tahu berapa kali saya juga enggak perhatikan. Karena saya perhatikan tangan saya gini aja saya sudah takut karena ini sudah bergetar sekali tangan saya ini gitu. Akhirnya suatu ketika terus dipegang sama tangan saya ini sama teman saya. Suruh ngelengkep begini. Setelah ngelengkep begini. Padahal perasaan saya Mas, awal itu nggak ada apa-apanya. Ngelengkep begini. Mas, itu barangnya ono. Dia bilang gitu. Barangnya ada. Rasa enggak? Saya begini kan Mas. Ini barang yang mana ini? Dia bilang gitu. Nggak terasa Mas. Pegangan Mas, pegangan. Pegang erat-erat Mas. Sampai, ayo kalau gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, dia mungkin pamitan atau apa, nggak tahu, saya akhirnya digandeng. Tapi tangan saya masih begini. Oke. Jangan sampai kecemplung Mas. Pokoknya pegang jangan sampai jangan sampai lepas dia bilang gitu. Selama perjalanan saya menyusuri sungai tadi itu Mas, lama-lama saya itu merasa kayak uang koin. Oh, terasa bentuk koin Iya, gitu ya. jadi saya ginikan ini kayak bentuk uang koin. Wah, ini uang koin ini. Kayak uang koin tuh Mas ya, uang koin. Iya. Oke. Saya pegang. Terus Mas, wujud dia bilang gitu. Rasa apa? Saya tanya. Saya rasa. Oh, Mas, koin. Saya bilang, uang koin. Dia bilang gitu. Masa uang koin? Uang koin. Yuk, cekel, pegang. Dia. Sampai akhirnya di rumah, Mas. Sampai di rumah itu pun, saya tidak bisa langsung membuka tangan saya begini. Nah, temennya dia yang barengan sama dia datang tadi kan ritual juga di rumah. Dia juga bakar kemenyan juga, minyak wangi juga. Tangan saya, ada kembang juga. Nah, tangan saya itu, Mas, ditaruh di atas bunga yang tadi itu. Di atas bunga, dibakari dupa lagi, dikasih minyak wangi lagi. Nah, setelah sampai di atas begitu Mas, buka, terus sama si teman saya yang si B ini tadi, suruh buka pelan-pelan. Tapi saya sudah merasa, uang yang berasa koin tadi, itu sudah berubah rasa. Sudah kayak berbentuk bulat Mas, bukan bulat, artinya berbentuk sudah kayak ganjel. Tadinya kan gepeng. Nah, itu sudah bentuk kayak ganjel, Mas. Ganjel. Terus rasa, Mas, ini kok berubah? Saya bilang gitu. Ini berubah Mas, ini Mas. Loh, rasa apa? Kok kayak batu apa ya? Iya Pak, buka pelan-pelan. Terus akhirnya saya buka pelan-pelan begini, wujud Mas. Ternyata batu. Ternyata betul batu. Semacam kayak batu akik. Nah, batu akik itu bentuknya persegi 4. Oke. Biasanya mungkin kalau kita sering-sering lihat kan ya bulat, lonjong gitu ya, segi 4. Udah, akhirnya unik ya. Batu akik tadi itu ditaruhlah di bunga kenanga tadi itu. Ada satu bunga kenanga diambil sama teman saya si B. Mas, batu akik sini Mas. Gosok lagi sama dia. Kasih minyak wangi, gosok lagi. Ya, sudah enggak berwujud lagi. Artinya enggak berubah wujud lagi. Wujudnya akik itu seperti yang saya lihat tadi. Nah, sudah. Akhirnya ritual malam itu akhirnya disampaikan. Saya tanya sama teman saya, lah terus ini saya dapat ini untuk apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, saya juga nggak tahu ini untuk apa. Cuma yang pasti ini untuk sampean. Kalau saya bawa atau siapapun yang pakai, nggak akan bisa. Gak guna. Nah, nanti sampean pasti bakal tahu ini peruntukannya itu manfaatnya untuk apa, sampai bisa rasakan nanti setelah berjalannya waktu. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya pesannya dia, coba Mas carikan emban. Emban itu apa ya? Cincin itu ya. Nah, rumahnya cincin. Ya, cincin rumahnya itu aki-aki itu rumahnya itu namanya emban. Akhirnya dapat 2 hari, antara saya itu percaya, tidak percaya, antara iya dan tidak. Kok ini barang dapat ini untuk apa gitu kan? Saya itu bukan butuh barang beginian. Karena yang saya perlukan adalah duit. Gitu, saya perlukan duit.
Ya, iya sih. Masa kita bayar utangnya pakai batu ya. Nah, itu. Akhirnya saya coba carikan ban. Saya tanya sama teman yang PCB-nya ini goleknya dicarinya di mana? Coba Mas sampean cari di Pasar Singosari. Saya carilah ke Pasar Singosari di bagian ya ada yang jual aki-aki gitu. Saya tanya, Mas coba carikan bannya kayak gini. Orang aki begitu lihat Mas, sampai dapat dari mana Mas? Ini dikasih ini. Dia bilang gitu. Oh, ya. Dia sudah tahu. Ini dapat dari mana? Dikasih ya. Dikasih ini, dia gitu. Enggak Mas, apa namanya dapat nemu. Enggak Mas, ini sampai dikasih. Terus dicarikan Mas emban. Banyaknya emban sak gerompol gini Mas. Satu nggak ada yang cocok. Satu nggak ada yang cocok. Oke. Terus ada yang bentuknya kotak, kekecilan. Ada lagi bentuknya kotak, kebesaran. Nggak ada yang cocok Mas. Dan itu tidak satu tempat. Ada beberapa tempat juga sama. Akhirnya coba Mas cari di sini. Saya cari. Saya tuh sampai 4 hari Mas. Cari namanya emban ini nggak ada yang cocok. Bayangkan. Akhirnya saya berpikir, oh iya, anjani yang ngasih ini bukan manusia ya, sehingga dia sendiri juga tidak sembarangan minta rumah, kasarnya rumah gitu ya, minta rumah tidak sembarangan. Nah, akhirnya saya cari di daerah Malang, di salah satu kawasan gitu yang tempat jual aki-aki banyak di situ, mestinya Mas Dio tahu. Iya. Di sana, sampai ada yang mau nukar Mas. Batu tadi itu. Tukar sama? Sama batu juga. Oke. Dia bilang, Mas, ini tidak cocok buat sampean. Oke. Ini loh, tak tukar yang cocok ini. Wah, saya bilang, wah jangan Pak, saya ini juga dikasih. Iya, tapi saya ngekei itu menungso. Langsung dia tahu menungso. Dia bilang, loh menungso Pak, saya bilang itu. Dia ketawa. Wis tak, gak cocok ya sampean ini. Pakai yang ini aja. Saya bilang, jangan Pak, kalau saya itu dikasih, saya tidak enak sama yang ngasih. Saya bilang gitu. Akhirnya dicarikan lah. Nggak ketemu juga Mas. Segitu banyak pedagang, satu pun emban tuh nggak ada yang cocok. Satu emban pun nggak ada yang cocok. Akhirnya saya minta tolong ngakali dia kali apa cara nih. Nah itu tadi anehnya. Ada yang awalnya ada ditutup ini nggak cocok. Kekecilan, ada kebesaran itu aja. Oh kurang kotak, oh kurang begini itu aja. Anunya, nggak tahu kenapa. Akhirnya dicocok-cocok akhirnya Mas, ditutup Tiga kali akhirnya. Nah, sudah akhirnya dapat semingguan dari saya dapat itu, saya ke tempatnya si B tadi itu. Datang saya ke sana. Saya bilang, "Mas, ini sudah cari nomban gini. Oh iya wes sampean gawe ae. Ya pakai aja," dia bilang gitu. Siapa tahu nanti ada jalannya atau gimana ya, namanya rezeki itu kan enggak mesti harus uang Mas, dia bilang gitu. Siapa tahu dapat kemudahan kerja dan segala macamnya. Oke. Akhirnya saya bawa untuk kerja Mas. Kemudian kerja saya kan di marketing, di pemasaran marketing. Ya saya juga enggak tahu ya Mas, kok yang delalai gitu ya. Sejak saya pakai cincin itu, namanya kerjaan saya itu lancar Mas. Lancar banget. Yang tadinya misalkan kita omong-omongan sama orang untuk ngedilkan produk saya itu butuh 4-5 kali kedatangan baru deal, itu pun kalau jodoh Mas. Kalau rezeki saya, itu pun masih oyo-oyoan. Ini enggak Mas. Datang 1 kali, besok atau lusa ditelepon jadi. Datang 1 kali, besok itu udah jadi. Segitunya. Awalnya saya enggak percaya Mas. Artinya saya enggak mengira bahwa ini apakah mungkin itu karena cincin atau gimana. Saya enggak mengira. Pokoknya saya pakai aja kerja gitu Mas. Nah, tetapi anehnya Mas, setelah sekian bulan saya jalankan hal itu, dan memang pekerjaan saya lancar, dari hasil yang saya punya, mestinya kan saya kerjakan dapat untung ya Mas. Itu tidak bisa untuk nutup hutang Mas. Jadi seolah sia-sia gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah uang yang dapat untung itu kayak nggak ada rupanya, nggak ada yang bisa saya untuk bayar hutang gitu. Jadi apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu belegere. Nanti itu awak itu banyak kerjaan, banyak duit. Kelihatannya begitu toh. Tapi tidak ada yang bisa saya bayarkan hutang. Barokah gitu ya. Ya. Kalau kita bicara barokah, ya saya yakin saya bilang begitu, tidak barokah. Karena mungkin itu tadi ya. Akhirnya saya kayak merasa
Oh, dengan akhirnya kesini, saya merasa, oh saya pakai cincin ini, saya akhirnya pakai perjan. Akhirnya saya coba ngetes, Mas. Saya lepas cincin ini, saya tahu di rumah, enggak untuk kerja. Iya kembali, Mas. Namanya cari deal-dealan sama orang, butuh waktu. Saya itu malah belum nyampe di tempat klien itu sudah ditelepon. Mas jangan kesini dulu ya, saya lagi keluar kota atau mungkin. Padahal sudah janjian hari itu kita mau ketemu. Nah, akhirnya saya coba pakai cincin itu lagi. Nemu ya, saya penasaran. Saya nemu orang itu lagi. Saya telepon 1 kali, iya Mas saya tunggu sekarang. Hari itu langsung deal, Mas. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya di hati saya ada rasa, oh iya, ini pasti gara-gara cincin ini yang gawe. Segini banyak pasti gitu Gitu lah ya. pasti. Ini pasti gara-gara cincin ini yang gawe, sehingga kerjaanku lancar. Tapi ya namanya orang itu bisa mengevaluasi ketika semuanya sudah mulai berjalan. Dan pada akhirnya saya merasakan, kok saya tetap nggak bisa bayar utang gitu, meskipun pekerjaan saya ada. Dalam perjalanan itu rasa apa ya, ketidakpuasan dengan hasil, ketidakpuasan dengan yang ada, akhirnya menumpuk, Mas, karena saya kerja dengan hutang. Akhirnya saya tadi seperti saya sampaikan, jangan bilang sama saya pada saat itu ada orang bilang dukun di sana bagus, dukun di sana bisa menyelesaikan masalah, segala macamnya. Saya datangi Dengan kontan ya. dengan kontan. Saya pernah, Mas, diceritain sama orang. Oh, Mas, ayo tak ajak ke tempat pesariannya. Itu sudah jam 9 malam, Mas. Ditelepon sama teman saya tadi itu yang ngajak ke tempatnya yang penjaga kuncinya tadi. Ternyata dari jalan besar itu, Mas, untuk menuju ke tempat arealnya tadi itu, ke rumahnya si juru kunci tadi itu cukup jauh. Mungkin kalau 6-7 kilo ada, Mas. Disuruh masuk. Karena saya ini kalau sudah bicara kuburan, Mas, saya ini orang penakut. Beneran saya penakut, Mas. Ya. Akhirnya saya minta tolong sama si juru kunci ini, boleh nggak saya ditemani? Sebenarnya nggak boleh, karena yang punya hajat ini katanya saya. Kenapa aku merem-merem tuh?